Nanti pas ia di alam kubur, pas ia setelah menemui ajalnya, ia akan diperlihatkan taman-taman surga. Ya, jadi bukan surganya, belum. Kalau dia lihat mungkin kok indah sekali, kok taman-tamannya masya Allah, kok makanannya masya Allah. Tapi itu bukan surga, baru taman-taman surga, emperannya surga. Hadirin tahu ya, halamannya surga, belum masuk ke dalam surganya. Ibaratnya kita di masjid, ada halaman masjid, ada ruang utama masjid. Itu kalau emperannya atau taman-taman itu masih di depan situ. Tapi kalau sudah masuk baru itu ada ada tempat tidurnya, ada perhiasan-perhiasannya dan lain sebagainya, macam-macam. Maka jangan sampai kita sebelum ajal tiba kita tidak berpulang kecuali dalam kondisi muslim. Makanya kita kalau bisa, seberapa susah kehidupan kita, seberapa ribet, meskipun kita harus lelah, harus capek mengejar ridha Allah, maka kalau itu tujuannya surga, maka harus kita kejar. Kemudian dilanjutkan dengan ayat, kama mata'nahu mata'al hayatid dunya, sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi. Hanya saja yang diberi sebagian kenikmatan duniawi yang Allah kehendaki, sedangkan kenikmatan itu cepat sekali lenyap dan habis. Ya, kenikmatan di dunia itu sangat cepat habis dan akan lenyap. Maka tinggal kita mau memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam kebaikan atau tidak. Maka kalau kita manfaatkan dengan kebaikan, Allah titipkan kendaraan, Allah titipkan rumah, Allah titipkan anak-anak, kalau dididik, kalau dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dibuat kajian, dididik baca Quran, dilatih dengan kebaikan, maka di situ akan memperoleh balasan yang baik pula. Maka nanti ketika anaknya diambil oleh Allah, ketika rumahnya diambil oleh Allah, ketika kendaraannya diambil oleh Allah, itu menyisakan kebaikan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan buat kebaikan, pas waktunya Allah ambil titipan tersebut, maka tidak ada yang menyisakan kebaikan, kecuali hanya keburukan dan kekenangan saja. Kemudian dilanjutkan, summa huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Kemudian dia, orang tersebut pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka, yakni orang-orang yang didatangkan untuk diazab ke neraka. Apakah mereka berdua sama? Ya, kita lihat tadi ya, bedanya orang, ada orang yang dititipkan kenikmatan duniawi sama Allah, ada yang memanfaatkan dengan kebaikan, ada yang memanfaatkan dengan keburukan. Punya kendaraan, orang yang memanfaatkan kebaikan dipakai ke masjid, dipakai ke kajian, dipakai buat yang baik-baik. Kalau orang-orang yang tidak memanfaatkan nikmat Allah, maka dia akan hanya menghambur-hamburkan saja, hanya seakan-akan tidak memanfaatkan dengan kebaikan, dipakai kebut-kebutan, dipakai keluyuran, nggak pernah ke masjid kendaraannya. Nah, itu jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang yang tidak memanfaatkan kenikmatan daripada yang Allah berikan. Kemudian dilanjutkan di ayat 62 yang berbunyi, wa yawma yunadihim fayaqul, dan ingatlah di hari waktu Allah menyeru mereka, yaitu Allah menyeru orang-orang musyrik. Fayaqul, senantiasa orang-orang musyrik tersebut ia berkata kepada Allah, aina syuraka yalladzina kuntum taz'umun. Nah, di sini mereka meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang mereka sembah, orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meminta pertolongan kepada berhala-berhala mereka, di mana mereka dulu menyembah berhala tersebut di dunia. Maka Allah bertanya, aina syuraka alladzina kuntum taz'umun, di mana sekutu-sekutu kamu yang dulu kamu katakan, yang kamu dulu sembah, yang dulu kamu pernah bersujud kepadanya, mana? Maksudnya sama Allah dicari mana Tuhan-Tuhan yang dulu kamu sembah, yang bukan menyembah Allah.
Maka di situ tidak ada yang bisa memberi syafaat bagi mereka. Bahkan mereka sendiri itu bertanya, mereka sendiri tidak mau bersaksi dan justru malah mencaci maki diri mereka sendiri. Bahkan mereka mencaci maki kulit mereka sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Di situ mereka berkata kepada kulit mereka, kamu kenapa kok melaporin ke Allah? Kenapa kok kamu ngomong? Dulu aku enggak menyembah Allah, dulu aku menyembah sesembahan Lata, Uzza, Manna misalnya. Maka di situ ya mau tidak mau mereka mengaku kulitnya berbicara enggak. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Ini kami memang diperintahkan oleh Allah yang dapat berbicara kepada makhluknya. Jadi Allah bisa berbicara dengan siapapun, dengan kulit-kulit kita, dengan rambut-rambut kita, dengan lisan kita yang kita tahan nggak mau ngomong di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, mana sesembahan dulu yang kamu sembah di dunia, mana? Kita nggak mau ngomong karena mungkin orang musyrik saat itu dia nggak mau ngomong. Dia tahu, waduh, gawat ini nggak beres ini. Tapi dipaksa, mulutnya dipaksa untuk ngomong. Mulutnya yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ orang-orang musyrik tidak akan bisa mengelak dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan ke ayat ke-63, qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul. Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka, yang sudah betul-betul mereka pasti diadab, yaitu siapa hadirin? Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Kenapa orang-orang musyrik dan orang-orang kafir? Karena mereka tidak meninggal dalam kondisi muslim. Mereka tahu bahwasanya agama yang paling benar, yang paling diridhoi adalah agama Islam. Mereka tahu Al-Quran, kitab suci yang terakhir untuk menutup kitab-kitab terdahulu. Mereka tahu Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, bahwasanya Nabi penutup para Nabi dan Rasul terdahulu. Tapi mereka tetap ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul. Berkata orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka pada hari kebangkitan kelak akan berkata orang-orang yang berhak mendapatkan azab, yaitu orang-orang yang sesat tadi. Dan pemimpin kesesatan yang dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai Tuhan-Tuhan. Rabbana haula'il ladziina aghwayna. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka ini orang-orang yang kami sesatkan, yakni kami ajak pengikut-pengikut kami ke dalam kesesatan. Ya, aghwaynahum kama aghwayna. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat, yakni kami sesatkan mereka sebagaimana kesesatan diri kami sendiri. Tabarra'na ilaik. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau. Jadi Tuhan-Tuhan mereka pun mengatakan tabarra'na ilaik. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, mereka berlepas diri. Kami berlepas diri daripada Engkau yang menjadi Tuhan mereka. Maka di situ ya mau tidak mau ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak bisa berbuat apa-apa. Maka iyana ya'budun. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami, yakni akan tetapi mereka dahulu menyembah hawa nafsu mereka. Maka alhamdulillah min dzalik, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Maka ada perkataan, orang yang paling merdeka adalah orang yang merdeka dari hawa nafsu. Orang yang bisa terbebas, orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Karena kalau orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, ya pasti akan mudah untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah perintahkan, Allah sudah sampaikan. Ini loh, Nabi terakhir Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir, kitab penutup kitab-kitab sebelumnya. Maka hendaklah kamu beriman kepadanya.
Tapi Allah sudah memberikan peringatan-peringatan tersebut dan masih aja banyak yang tidak mau beriman, maka ya sudah, dia termasuk daripada orang-orang musyrik, pada orang yang syirik, orang-orang yang kafir, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana sesembahan yang mereka sembah, nanti kalau dulu mereka menyembah patung di dunia, patungnya itu akan ngomong, enggak ya Allah, ini tabarra'na ilaik, kami berlepas diri dari mereka, dari orang-orang yang menyembah kami enggak sesat. Mereka yang membuat mereka tersesat sendiri. Mereka yang membuat hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, sehingga menyembah patung ini, menyembah saya. Maka di situ hawa nafsu mereka yang dijadikan sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jangan sampai kita tidak mengontrol hawa nafsu kita. Kemudian dilanjutkan ke ayat nomor 64 yang berbunyi wa qila da'u syuraka'akum, dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutu kamu. Dikatakan kepada orang-orang kafir dari golongan manusia, mintalah tolong kepada Tuhan-Tuhan kalian yang dahulu kalian sembah selain Allah di dunia, agar mereka menolong dan membela kalian. Disampaikan kepada mereka di hari kiamat kelak, udah silahkan minta tolong sana sama Tuhanmu yang dulu kamu sembah di dunia. Berhala-berhala, pohon-pohon, batu-batu yang dulu kamu sembah di dunia, mintalah sana sama mereka, mintalah tolong sama mereka. Fada'auhum, lalu mereka menyerunya ketika itu juga. Nah, ini anehnya, mereka ketika diminta, disuruh kayak gitu sama Allah, mereka masih aja menyerunya. Dikira mereka bisa ditolong oleh sesembahan yang mereka sembah saat di dunia. Falam yastajibu lahum, maka sekutu-sekutu mereka itu tidak memperkenankan atau tidak menjawab seruan mereka. Wa ra'awul adab, dan mereka melihat adab, yaitu adab yang akan datang kepada mereka. Yakni pengikut dan yang diikuti sama-sama melihat adab ketika adab itu didatangkan kepada mereka dan telah menepung mereka. Sudah diperlihatkan kepada mereka ada cahaya yang sangat besar sekali, ada hawa panas yang sangat luar biasa menyengat sekali. Terlihat api neraka sudah mau melahap mereka. Lau annahum kanu yahtadun, kiranya mereka dahulu mereka menerima petunjuk. Ya, kalau dulu sekiranya mereka menerima petunjuk, mendapatkan petunjuk, kemudian mereka beriman, maka mereka tidak akan mendapatkan adab seperti itu. Tapi karena mereka tidak mau menerima petunjuk yang Allah berikan, udah Allah kasih tahu Al-Quran, Nabi Muhammad adalah penutup daripada ajaran-ajaran terdahulu, maka di situ mereka tetap aja berpegang teguh dengan nenek moyang mereka. Enggak, ini mah yang diajarkan sama nenek moyang saya ini, sama buyut-buyut saya ini, saya nggak mau kalau ikut-ikut ajaran baru. Bagi mereka mungkin seperti itu. Dan juga dicontohkan oleh daripada keluarga Nabi juga merasa sungkan atau tidak enakan kepada kaumnya sendiri kalau nanti berpindah ke agamanya Nabi Muhammad SAW yang kategorinya agama baru. Di sana mereka menyembah Lata, Uzza, Manna, patung yang ada di sekitar Ka'bah saat itu. Maka di situ mereka menyembah patung-patung tersebut dan tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW karena tidak enakan. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita ikutan seperti paman Nabi tersebut yang berpulang tidak dalam kondisi berserah diri atau muslim. Kemudian disebutkan dari ayat selanjutnya, ayat ke-65, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul? Yakni bagaimana kalian menjawab para nabi dan rasul yang diutus kepada kalian ketika mereka menyampaikan risalahku. Ya, di sini Allah bertanya lagi. Maksudnya dengan para nabi dan rasul yang dulu menyampaikan dakwahnya, apakah kita itu beriman atau tidak? Kok malah mengikuti nenek moyangnya? Di situ Allah bertanya lagi kepada mereka. Kemudian fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idin, maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Jadi mereka udah nggak punya alasan lagi. Mau disebutkan gimana dulu Nabi Muhammad bawa
Al-Quran, gimana dulu Nabi Isa bawa Injil, gimana dulu Nabi Musa bawa Taurat, gimana dulu Nabi Daud bawa Zabur. Nah, ini mereka ditanya, tapi saat itu mereka udah nggak punya alasan lagi, karena mereka terletak pada posisi yang terhina, yaitu salah, posisi yang tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Nabiullah. Yakni mereka tidak dapat lagi mendapatkan alasan, sehingga mereka seperti orang buta yang tidak dapat melihat jalan mereka, dan tidak mendapat orang yang mampu menuntun mereka untuk menghantarkan mereka ke tempat yang aman. Fahum la yatasa'alun, karena itu mereka tidak saling tanya-menanya. Biasanya kalau kita ingat akan sesuatu, oh iya, apa ya artinya? Tahu nggak? Ingat nggak kamu? Artinya apa ya? Kok aku pernah dengar ini? Dulu katanya ini. Apa ya? Kok aku lupa? Mereka tanya-menanya. Bahkan tanya-menanya pun mereka nggak sempat. Mereka nggak bisa, karena mereka tahu mereka sedang dalam kondisi yang celaka. Karena mereka sedang berada dalam posisi yang celaka. Bahkan kalau mau tanya, mereka udah tahu kalau mereka itu sedang salah. Yakni mereka tidak saling bertanya dan tidak mampu menyampaikan alasan, serta tidak tahu bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah menghilangkan uzur mereka di dunia, sehingga mereka tidak memiliki uzur dan alasan di hari kiamat kelak. Karena Allah mendalik, jangan sampai kita menjadi sebagian daripada orang-orang tersebut yang tidak bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Adapun orang-orang yang bertaubat, taba, orang yang bertaubat kepada Allah dari kesyirikan dan kemaksiatan, wa amana wa amila sholihah, dan beriman serta mengerjakan amal soleh, ayyakuna minal muflihin, semoga dia termasuk daripada orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang mereka harapkan. Jadi kalau hadirin semua dulu mungkin pernah merasa bahwa diri kita ini sangat kerdil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita sangat rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dulu kita banyak dosanya, dulu kita banyak kesalahan keburukannya. Maka ketika kita ingat, ketika kita pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen berubah jadi lebih baik, hijrah, berpindah dari keadaan yang terpuruk tersebut menuju ke keadaan yang lebih baik, maka di sini Allah memberikan apa? Memberikan ganjaran semoga ia termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Minal muflihin, ayyakumna minal muflihin. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Furqan, wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya ia telah bertaubat dengan taubatan yang nasuha atau taubat yang sesungguhnya. Nah, cirinya kalau ia udah bertaubat, yaitu bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang baik, taubatan yang sungguh-sungguh, maka di situ ia menyesal atas perbuatannya yang dulu pernah ia lakukan, kemudian berhenti melakukan apa yang dulu pernah diperbuat. Kalau dulu masih suka menyembah pohon, suka menyembah batu, suka mengagungkan, mengkeramatkan ini dan itu, kemudian mengagungkan patung, maka di situ ia bertaubat kepada hal-hal yang dulu pernah ia lakukan, maka hendaknya ia berhenti daripada menyembah hal-hal tersebut. Tapi kalau ia katanya udah bertaubat, masih aja ngelakuin hal itu, masih aja mengagungkan hal-hal tersebut, maka ia belum dihitung bertaubat. Berarti taubatnya belum sungguh-sungguh. Tapi Ustaz, gimana kalau misalnya kita udah taubat, kita udah pengen banget, niat banget, gak mau ngulangin perbuatan dosa kita yang dulu kita lakuin, yang zaman kita jahiliyah misalnya, atau masa lalu kita, masa kelam kita. Gimana Ustaz kalau misalnya kita taubat kok kita terulang lagi, kemudian taubat lagi, terulang lagi, taubat lagi, terulang lagi? Maka ada sebuah perkataan, la tamalu minut taubah, janganlah kamu bosan untuk bertaubat. Alaysa idza tashahu buka ghasalhu, bukankah kamu sekalian jika mendapati pakaian kamu sekalian kotor, kamu sekalian akan mencucinya? Ya, fakadzalika litaubah, juga seperti itulah juga sama.
bertaubat, karena memang manusia tidak lepas dari kesalahan. Dulu kita punya masa lalu yang tidak baik, yang keluarga kita ataupun circle kita, teman-teman kita juga masih sama, masih berada pada hal yang tidak baik tersebut. Sehingga dimana kita ketemu, setiap kali kita ketemu sama mereka, teman-teman kita, kita bakalan terpengaruh. Kita ikutan lagi ke masa lalu kita. Habis itu ingat lagi, astagfirullah, udah taubat lagi. Kemudian kalau Allah ketemu lagi, terpengaruh lagi, baru ingat lagi, astagfirullah, taubat lagi. Maka ya begitu terus. Maka kalau bisa, tinggalkan circle-circle yang tidak baik, tinggalkan lingkungan yang tidak baik. Karena kalau kita sudah meninggalkan lingkungan yang tidak baik tersebut, insya Allah kita tidak akan terpengaruh untuk melakukan keburukan itulah lagi. Juga disebutkan di ayat sebelumnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka barang siapa yang bertaubat daripada perbuatan buruknya tersebut, wa amila amalan salihah, kemudian ia berbuat baik, maksudnya ia kembali kepada Allah, ia salat taubat, ia memohon ampun kepada Allah, salat sunnah 2 rakaat, memohon ampun, istighfar, berzikir kepada Allah banyak-banyak, minta ampun sama Allah. Maka di situ kemudian ia berbuat amal soleh, kemudian ia beriman, kemudian ia melakukan amal-amal yang baik. Setelah ia berbuat buruk, ia mulai baik hari itu, mulai membantu orang, mulai mengurangi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, mulai tidak mengikuti circle-circle yang tidak bermanfaat. Maka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka di situ perbuatan baiknya tadi, salatnya, baca Qur'annya, zikirnya tadi yang ia niatkan pengen hijrah, pengen taubat jadi lebih baik, itu menggantikan, menghapuskan keburukan-keburukan yang lalu yang telah ia lakukan. Maka di situ kalau ia habis berbuat buruk, kemudian ia langsung berbuat baik, memperbanyak perbuatan baik, biar perbuatan buruknya tadi itu hilang, terhapus dosa-dosanya. Maka kalau Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbihil sayyi'ata al-hasanah, dan wa'at bi sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena tamhuha, itu menghapuskan keburukan tersebut. Itu disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-67. Maka di situ orang-orang yang bertaubat dari keburukan mereka, dari kesyirikan mereka, dari keyakinan mereka yang keliru, maka di situ ia termasuk daripada orang-orang yang beruntung.